Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Bang, apa resikonya kalau kita minjemin KTP kepada teman kita yang mau kredit motor? Motornya dipakai oleh teman kita itu juga yang nyicil angsurannya, tapi nama yang tercantum di dalam atau di leasing itu nama kita, berkas kita, kayak KTP kita, dan lain-lainnya. Itu resikonya gimana, Bang? Baik, teman-teman, ini juga banyak di tengah masyarakat yang minjem KTP, minjem nama untuk kredit motor, kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Mengajukan suatu kredit kendaraan baik motor maupun mobil, tetapi untuk orang lain, ya, aslinya untuk orang lain, hanya nama kita saja, hanya berkas kita saja yang disodorkan sebagai pemohon untuk mengajukan kredit motor. Yang perlu diketahui, pihak kreditur atau leasing hanya berpedoman kepada kontrak perjanjian pembiayaan. Siapa nama yang tercantum di dalam kontrak perjanjian pembiayaan, maka dialah yang harus bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi masalah. Misalkan nunggak, macet, otomatis kita nih yang namanya tercantum, KTP-nya, berkasnya di leasing, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka leasing bisa saja menuntut kita secara hukum. Dalam hal ini bisa saja melaporkan kita sebagai debitur kepada pihak kepolisian menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Yang mana ada ancaman pidana di situ maksimal 2 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah. Bahkan bisa saja leasing misalkan menggunakan dugaan tindak pidana penggelapan yang ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Jadi teman-teman, meskipun kita hanya minjemin nama, tapi kalau cicilan yang diangsur oleh teman kita tadi yang minjem nama kita nggak jalan, nunggak, macet, maka tetap kita yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kita bisa dilaporkan secara pidana, bisa juga misalkan dituntut digugat secara perdata. Nah, sebetulnya di tengah masyarakat itu banyak juga kok yang aman-aman aja meskipun pinjam nama, pinjam KTP. Ya, kalau cicilannya aman-aman aja. Kalau cicilannya baik-baik aja, nggak pernah terlambat, nggak pernah nunggak, nggak sampai macet, ya akan aman, nggak akan terjadi masalah. Wong leasing juga sebetulnya selama cicilannya itu dibayarin tepat waktu, nggak nunggak, leasing juga nggak akan banyak mempermasalahkan. Timbul masalah itu ya itu ketika terjadi penunggakan, macet, itu yang akan menjadi masalah. Dan tidak hanya bagi kita sebetulnya, orang yang minjem nama kita juga yang memakai kendaraannya tersebut bisa juga ke bawah-bawah, misalkan diduga melakukan tindak pidana penadahan. Ya pokoknya bisa ke bawah dua-duanya. Nah itu resikonya ya, silakan dipertimbangkan kalau mau minjemin nama kepada orang lain untuk ambil kredit motor ataupun mobil meskipun dengan imbalan, dikasih uang dan lain sebagainya. Ya, saya tidak melarang, tapi itu silahkan dipertimbangkan bahwasanya akan ada resiko di kemudian hari kalau ternyata si motor tersebut cicilannya nggak lancar, nunggak, bahkan macet. Itu saja mungkin ya sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Lagi-lagi kepada teman-teman yang punya pendapat, pengalaman terkait dengan masalah-masalah yang kita bahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini supaya lebih banyak masyarakat yang nonton video ini, yang membaca komen dan pengalaman dari teman-teman, sehingga mereka mendapatkan tambahan wawasan, tambahan edukasi, sehingga ketika ingin melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan kredit kendaraan, leasing, mereka punya pertimbangan yang matang. Dan saya ucapkan terima kasih buat Anda semua, teman-teman yang udah subscribe. Saya doakan semoga teman-teman subscriber semua rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah, dan juga barokah. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru nemuin channel sederhana ini, kalau misalkan video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Channel, ruang kita bersama, edukasi hukum santai tapi bermakna, santuy, amanah, profesional kerja. Besok Channel, lawan lupa hukum, itu penting bro. Banyak kasus di sekitar kita, jangan sampai kita cuma penonton aja. Bersama Peso kita paham caranya.
dan kewajiban harus sama dijaga. Pesa Channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Pesa Channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Pesa Channel, yuk melek hukum. Biar hidup tenang, gak was-was di jalan.